Pak RT itu bahannya dari kalau saya malah alhamdulillah dari apel. Buku genjer ya. Dikresak senanya genjer ya. Sekige alhamdulillah. Bahasa Al-Qur'annya kan begini. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma fatabarakallahu ahsanul summa khalaqna nutfata 'alaqah, bahwa manusia itu diciptakan dari setetes air yang hina. Begitu kata Bung Haji Roma Irama ya. Kalau kata dokter Tako namanya cairan sperma. Kalau orang Geria nyebutnya apa? Air mani. Kalau Pak RT nyebutnya ya, makanya saya suaranya kecil karena kedengaran banyak. Nah, bukan masalah joroknya hina, seganteng secantik apapun tetap kalau kita melihat bahan kita yaitu bahan yang tak ada harganya, bahkan hina. Jangankan orang lain, saya sendiri aja, bahan saya sendiri nih di celana saya ketika nempel begini megangnya, nggak bakalan bahan Pak itu ya. Dicium-cium apa tuh? Wangi ya. Jangankan orang lain, diri sendiri aja kagak mah. Itu artinya supaya ngaca kata Allah, ngaca. Kamu seganteng, sekaya, sepintar apapun, semulia apapun, lihat bahan kamu dari apa? Dari setetes air yang hina. Tujuannya apa? Supaya jangan takabur. Maka sebelum melihat orang lain, lihatlah bahan kita diciptakan dari apa. Sama enggak sama bebek? Kalau bebek nah sekarang mahal ya telurnya, apalagi ayam negeri semenjak ada apa MBG-nya naik. Apa tuh MBG? Makan berkat gratis. MBG kan ya, pada naik telur segala kan ya. Bahannya lebih mahal, dan bukan lebih mahal, bahannya itu lebih mulia, lebih mahal daripada bahan manusia, yaitu lebih hina bahannya daripada bahan ayam. Nah, kembali kepada pokok persoalan, diproses, jadilah manusia yang mulia. Ya, kita punya mata, ya kita punya hati. Sempurnanya manusia yaitu punya akal dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepengen harapan kita di bulan Ramadan ini, ruh kita yang selama ini 11 bulan kotor di hati, pengen disucikan, dibersihkan seperti waktu ruh masuk ke dalam jasad kita. Ketika masuk di dalam jasad, Allah berjanji, wahai ruh, alastu bi rabbikum ya, alastu bi rabbikum, nih aku ini adalah Tuhan kamu, kata Allah. Dulu ibu pernah berkata di alam rahim, apa jawabnya? Qalu bala syahidna. Nggih, masa kata subnya. Nggih, mohon semohon iya. Tuh. Janji akan ditepati. Ya Roh, aku siap lahir ke alam dunia. Aku siap akan celaka. Aku siap akan berbakti, aku siap akan tinggal di Geria. Sebelumnya saya siap kontrak dulu di Belaraja, sebelum di Belaraja kontrak dulu di Cikupa. Dulu pernah tuh di alam ruh, namanya qalu bala syahid. Saya siap ya Rob, akan taat dan patuh terhadap perintahmu. Tuh janji ibu, janji bapak dulu ketika qalu bala syahidna, begitu lahir ke alam dunia, menepati janji kagak? Ditepati nggak janjinya? Ya Allah, aku akan taat berbakti kepadamu. Ditepati nggak janjinya? Banyak yakin. Jangankan ngomong ibadah yang lain, ngomong ibadah sholat aja bu. Ngomong ibadah sholat, kita ini sholatnya namanya sholat sisa. Sholatnya sholat sisa jalan-jalan, sisa kondangan, sisa ngabesan, sisa ke pasar,
sisa nyupir, ya kan ya, sisa tani, itu jadi sholatnya sisa. Habis dagang kan sisa, nanti dulu istirahat dulu sholatnya. Jadi ngomong-ngomong sholat, kita mah sholatnya sholat sisa. Sisa apa? Sisa urusan dunia. Waktu dulu maqalu bala syahidna, saya akan menepati janji beribadah taat kepadamu ya Rabb. Saya akan menepati sholat, saya akan menepati puasa, zakat, haji. Begitu lahir ke alam dunia, ternyata banyak amal ibadah yang diingkari oleh kita. Mudah-mudahan disucikan roh kita di bulan suci Ramadan. Allah berikan ampunan, amin amin ya Rabbal alamin. Karena ahli maksiat yang merasa dirinya banyak dosa, bertaubat kepada Allah itu lebih mulia daripada ahli ibadah merasa banyak pahala. Karena ibadah dia merasa masa pahala, maka di sana ada sifat namanya sifat takabur, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma na'udzubika min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat balak. Nah, selanjutnya oleh karena itu bekal di dalam bulan suci Ramadan dan kedepannya, jangan lupa ini pengajian cuman sementara ngaji. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan. Amin. Yang kencang. Kurang kencang. Latihan taraweh. Latihan terakhirnya kenceng ya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala ditahir ruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan dengan bekal apa? Ngaji. Karena tidak ada pahala yang lebih besar daripada ngaji. Saking budenya pahala ngaji. Ya, saking budenya Bu. Kalau kita sholat akan mendapatkan pahala, itu pun setelah melaksanakan sholat. Puasa kita mendapatkan pahala, itu pun kalau sudah melaksanakan puasa. Kita membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala, itu pun kalau sudah membaca Al-Quran. Tapi ngaji belum duduk, belum datang, pahala sudah dapat, dosa diampun. Lagi milih-milih baju, seragam buat hadroh, seragam buat marawis, tampilnya ini pakai seragam apa di grup rame ya. Baju ini dipilihin, nah ini nih cocoknya. Lagi milihin, baru mau melangkah, baru mau melangkah, dosanya sudah diampuni. Maka dari sekian ibadah yang belum dilaksanakan, yang belum dikerjakan, tapi pahala dan ampunan sudah dapat. Pahala apa namanya? Ngaji. Bahkan duduknya aja sambil ngacak nih, diem aja, duduk dapat pahala. Tidur itu lebih gede pahalanya daripada yang melek. Yang melek mah kadang-kadang merhatikan tetangga sebelah, emasnya gede amat. Ini emas antam apa emas Singapura ya? Bukan, udah ngitung aja tuh. Ada 10 gram, malah ngitung harga emas 10 gram. Sekarang segramnya 2.700.000. Akhirnya Ngaji ngitungin harga emas, gara-gara melek lihat tetangga sebelahnya pakai emas rangkem ya. Karena yang sebelahnya kan sengaja pakai emas, ada kerudung ban ubur artel. Pakai emas terpanjang dan kerudung sengaja berat. Ayah sebelahnya melotot. Itu mah yang tidur merek apa? Ya. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Nah, saking gedenya pahala ngaji sebelum dilaksanakan pun sudah dapat pahala. Sehingga dari sekian ibadah yang paling males, yang paling berat itu adalah ngaji. Ketika mendengarkan pengajian, ilmu dapat dipakai, pahalanya dapat 2 kali lipat. Ketika mendengarkan pengajian dapat ilmunya, enggak dipakai, itu pun dapat, cuma pahalanya 1. Itu saking namanya
ilmu, maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya seperti pohon yang besar tuh. Walaupun banyak ilmu tapi nggak bisa dipakai nih, kebanyakan nggak bisa dipakai. Tapi insya Allah walaupun nggak bisa dipakai semuanya, saking gedenya pohon, walaupun daunnya itu bisa memberikan manfaat. Kok daunnya? Iya begitu berguguran, busuk jadi serubuk. Itu ibarat namanya ilmu. Maka tidak bisa semua ilmu yang kita cari itu dipakai. Insya Allah yang tidak dipakai dapat pahala ketika mendengarkan, yang dipakainya mendapat 2 kali lipat. Ya dapat itu ilmunya, yang kedua ya dapat mengamalkannya, termasuk ibadah puasa. Kan ilmunya yang pertama apa bu ibadah puasa? Yang syarat sah puasa yang pertama dilaksanakan adalah niat. Yuk sama-sama kita belajar niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Ramadhana apa Ramadhani? Ayo Ramadhana apa Ramadhani? Ramadan Ramadan coba 2 kali. Nya 2 kali. Ramadan 2 kali. 3 kali. Kalau Ramadan itu dari ilmu nih, niat aja apa ya? Niat aja ada Ramadan, ada Ramadana. Oh ya akhirnya ribut tuh yang Ramadan. Iya Ramadan. Kata yang puasa saya enggak niat, enggak ribut ya. Nawaitu shauma ghadin